Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pertemuan hari ini, sebelum kita mulai webinar kita, senang bisa berkumpul bersama. Sulit untuk ketemu waktunya Romo Daniel, dan ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa bagi saya karena Romo sempat menyempatkan waktu untuk kita bisa berkumpul di sini. Sebelum mulai, mari saya minta kesediaannya Romo Mikael Roring untuk berdoa. Silahkan Romo. Ya, mari berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama lagi berada peserta maupun pembicara Romo Daniel yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau beri bagi kami semua. Biarlah kebenaran-Mu berbicara malam hari ini melalui hamba-Mu, Romo Daniel. Hikmat pengetahuan daripada-Mu lah yang akan disampaikan oleh Romo Daniel. Urapi kami semua, buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan membahas meluruskan tafsir gegabah terhadap Alkitab. Kenapa meluruskan tafsir gegabah? Kenapa IKIM saya dirikan? Dan saya merangkul banyak apologet, merangkul anak-anak Tuhan dari berbagai denominasi, bahkan dari belahan dunia. Karena keprihatinan, keprihatinannya bukan hanya dari antar satu dengan yang lain, yang kadang-kadang beda, tetapi satu Tuhan. Jadi masalah bukan yang membahayakan sebetulnya, kalau kita berbicara secara kesatuan tubuh Kristus. Tetapi yang memprihatinkan adalah banyak sekali tafsiran-tafsir sejak belum 1 bulan, channel IKIM berdiri, saya mendapatkan serangan yang hebat dari luar Kristen. Dan saya lihat, oh pantas kok banyak yang membenci kekristenan, karena diajar salah, Romo. Ya, karena diajar salah dengan tafsiran-tafsiran Alkitab, mereka menyerang, memberondong, bagaikan Rambo dan komando yang memberondong pelurunya dengan boros, tetapi salah tembak terus. Menafsir dengan gegabah sembarangan. Surganya orang Kristen itu ada pelacur, ada perang naga, kayak film Kerasakti gitu. Kemudian ada kawin-mawin, itu diambil dari 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Padahal itu perumpamaan peribahasa kok malah dianggap beneran ceritanya begitu ya. Nah, kemudian termasuk serangan dari perjanjian lama sampai baru. Kitab Hosea itu Allahnya orang Kristen itu mesum karena mosok Nabi suruh kawin sama pelacur gitu ya. Lalu kitab porno, Kidung Agung dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kita saat ini kita sharing interaktif. Anda boleh langsung tanya jawab tafsiran-tafsiran mana, terutama yang dari luar. Ya, saya tidak memberi ruang untuk perdebatan antar kita, bukan di situ kita hari ini. Ya, tetapi untuk memperkokoh umat Tuhan terhadap tafsiran-tafsiran yang salah, termasuk Yesus menikah. Ya, ternyata itu adalah tafsirannya Nabi Dan Brown. Dan Brown ya, dari film Da Vinci Code gitu kan. Siapa Nabi Dan Brown ya, nanti kenalan di Google. Itulah Romo, sebelum kita membahas beberapa penafsiran yang ngawur itu, kenapa Romo mereka kok sembarangan menafsirkannya, kok tidak mau belajar, tidak belajar sama kita, tetapi langsung menyerang demikian. Menurut pandangan Romo Daniel, bagaimana Romo? Maaf, belum di-unmute, Romo? Ya, Romo, belum di-unmute. Ya, silakan. Sudah ya? Ya, sudah. Nah, pertama-tama di dalam keyakinan Islam, mereka percaya bahwa kekristenan itu salah, sudah diselewengkan. Dan kitab suci Kristen itu kitab suci yang palsu. Jadi ketika mereka membaca kitab suci, mereka di latar belakang pikirannya punya pikiran ini, ingin meluruskan bahwa yang benar itu agama Islam.
Oleh karena itu, mereka mau menunjukkan apa yang dianggap sebagai kesalahan-kesalahan di dalam kitab suci Kristen. Yang kitab suci itu tidak boleh dianggap sebagai kebenaran, itu kitab suci palsu. Maka dimunculkanlah tafsiran-tafsiran yang akan mendukung pemikiran mereka seperti itu. Tentu saja, seperti kita ketahui, tafsiran-tafsiran itu dari kacamata Kristen ya salah semua gitu. Yang kita Ya. Baik. Ada lagi, Romo? Ya itu dan tujuannya juga ingin ya Islam ingin kalau mungkin ya orang-orang Kristen itu jadi Islam semua, maka diciptakanlah tafsiran-tafsiran ini untuk membuat orang Kristen ragu-ragu terhadap ajarannya sendiri gitu loh. Ya. Supaya mereka jadi mualaf gitu. Baik, pertanyaan saya kenapa ya kalau umat Islam itu mudah sekali di satu bentuk dakwah gitu. Baik. Gimana? Pertanyaan saya, kenapa yang saya tahu ya silakan dikoreksi kalau saya salah. Kok tampaknya mereka itu mudah sekali, Pak, ya kalau dicekokin dengan tafsiran-tafsiran yang salah mengenai Alkitab. Ya, karena mereka tidak pernah baca Alkitab. Dan mereka tidak pernah mau mendengar kalau bukan yang dari kitab suci mereka sendiri, mereka tidak pernah benar, itu sudah salah gitu loh. Baik, jadi mereka tidak merasa ada kepedulian untuk belajar yang benar. Karena untuk itu untuk mengokohkan keyakinan bahwa memang Alkitab sudah salah. Malah dikatakan kitab palsu kan gitu kan, dia mengatakan itu kitab palsu gitu kan. Baik. Apa nasihat Romo untuk terutama jemaat ini, Romo, yang kan banyak juga jemaat yang sederhana. Sejarah berbeda ya. Ya. Jangan katakan hanya Alkitab saja, tidak bisa. Alkitab itu tumbuh dalam sejarah. Kalau kalian tidak tahu sejarah, akhirnya tafsirannya jadi sangat subjektif dan akhirnya jadi sama ngawurnya gitu loh. Nah, ketika sama ngawurnya tafsirannya, ketika ditunjukkan orang itu dan kita tidak tahu cara menjelaskannya sejarah, ya kita gampang, kalau kita pengetahuan kita Alkitab hanya terbatas itu, ya akhirnya kita mudah terseret gitu. Mudah diragukan. Ya. Makanya orang Kristen harus pinter. Orang Kristen tidak boleh hanya saya tidak perlu yang perlu Alkitab saja loh. Alkitab itu kamu dapat dari mana? Asalnya gimana? Kalau kita nggak tahu asal usulnya Alkitab, ya kita bingung sendiri kan. Iya, termasuk pertemuan saya ini juga ada yang mencoba mengatakan, nggak perlu tafsiran, cukup Alkitab saja. Ya pandangan-pandangan begini bagaimana? Alkitab itu ditulis pada abad pertama dalam budaya Yahudi yang dikuasai oleh budaya Yahudi Romawi zaman itu. Pemikirannya pasti tidak sama dengan pemikiran orang Indonesia abad ke-21 ini. Kita harus mengetahui apa sih yang jadi pikiran mereka waktu itu, lalu maknanya apa, lalu penerapannya apa di zaman kita ini. Lah itulah namanya tafsiran. Semua kitab suci perlu tafsiran. Bagi mengusung pemikiran zaman purba itu ke zaman modern ini supaya bisa dihidupi gitu loh. Kalau kita nggak ngerti umpamanya, biarlah orang mati ngubur orangnya mati. Terus apa maksudnya orang mati suruh ngubur orang mati? Kalau kita nggak tahu budaya, kita nggak tahu apa itu artinya. Iya. Betul nggak? Betul. Makanya jangan bodoh gitu loh. Orang Kristen jangan bodoh. Harus tahu ilmunya, harus memilih ilmunya untuk mengetahui kitab suci itu gitu loh. Iya. Ini pentingnya pemimpin juga. Jangan-jangan pemimpinnya juga bodoh ya. Nah, mungkin saja. Makanya jangan baca kitab suci orang lain, ini yang penting kitab suci. Saya ini di kitab di perusahaan saya ada kitab sucinya agama Buddha, seluruh Weda ada, Quran juga ada, hadis juga ada. Maksudnya apa? Dengan kita mengetahui pemikiran saudara-saudara yang lain, ketika kita berbicara kita juga mengerti apa sih yang di belakang pikiran orang itu. Iya, betul. Nah, ya, betul. Dan itu dengan mengetahui pemikiran ajaran lain, itu mempertajam pemahaman kita tentang iman kita sendiri. Nah, kalau kita seperti katak dalam tempurung, ya sudah. Itu alamat gitu loh. Alamat kita sudah belum apa-apa udah kalah gitu kan. Iya.
Nah, ini kita langsung saja, sudah ada yang raise hand ya. Sahat Manalu. Ya. Pak Sahat Manalu, silahkan. Ya, Salam Romo. Halo Pak Sahat. Ya, sorry saya lagi sambil nyetir tapi saya ikuti pembicaraan. Ya, langsung saja. Romo begini, kan tafsirnya gereja-gereja zaman sekarang tidak lepas dari, karena memang lepas dari akar sejarah. Kebanyakan begitu. Ujung-ujungnya banyak digoyang dengan isu-isu yang disebar oleh agama seberang. Iya. Terus? Lalu bagaimana apa yang harus disikapi oleh gereja-gereja kayak sekarang nih? Apalagi gereja Protestan sama harus kembali kepada umumnya itu mereka tidak tahu sejarah sama sebentar. Ini saya ngomong Pak, saya jelaskan. Ya, silakan. Harus kembali kepada sejarah, harus kembali kepada apa yang diajarkan para bapak gereja, sebab bukan kita yang baru nafsir kenal kitab. Selama beribu tahun ini sudah ada murid-muridnya para rasul itu yang menafsirkan Alkitab. Dan kita pun tidak lebih pandai dari mereka gitu loh. Jangan merasa kita lebih pandai dari mereka. Gila masa. Kamu bisa. Sebentar, saya belum selesai. Ya. Jadi untuk kita dapat memahami Alkitab, bagaimana sih Alkitab itu difahami oleh gereja pada zaman itu? Di mana mereka pahamnya apa pengajarannya masih dekat dengan sumbernya, yaitu para rasul. Sebab sungai itu makin jauh makin dari sumbernya, makin keruh airnya gitu loh. Makanya kita harus kembali kepada sumber aslinya. Sebab kalau tidak semuanya berdasarkan tafsiran kita yang semuanya kira-kira gitu loh. Makanya kita harus kenal siapa itu Irenaeus, kita harus kenal siapa itu Yohanes Chrysostomus, kita harus kenal siapa itu Athanasius. Semua bapak gereja ini membela iman itu selama masa itu gitu loh. Yang menjelaskan ajaran itu berasal apa yang mereka terima dari para rasul. Tanpa kembali kepada ajaran para rasul, kita dibingungkan sendiri, karena akhirnya masing-masing aliran punya pendapatnya sendiri. Nanti kalau yang Pantekosta berbeda dengan yang Gemim. Nanti yang Gemim beda lagi dengan yang Advent. Yang Advent, dan seterusnya. Akhirnya kita saling bertengkar di antara kita sendiri kalau kita tidak kembali kepada sumber yang sama sebelum ada perpecahan-perpecahan gereja ini. 1000 tahun yang pertama dari sejarah gereja itu banyak orang bermodern tidak tahu apa yang terjadi gitu loh. Padahal di sana sumber daripada iman itu diyakini secara bersama pada zaman itu, di mana waktu itu iman masih satu. Waktu itu ibadah juga masih satu. Sehingga bisa kembali kepada ajaran para rasul ini. Akhirnya kita mengerti, oh itu yang dimaksud oleh mereka. Ya itu dari jawaban saya. Pak Sahat. Mari Pak Heri, saya kembalikan. Halo? Langsung kepada Bapak Opocer. Opocer, silahkan. Ya, Romo Daniel, terima kasih untuk paparannya. Ya, memang secara pribadi saya menyetujui apa yang disampaikan oleh Romo Daniel ya, bahwa sebagai seorang Kristen, apalagi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dia harus mempunyai dasar teologi yang baik. Dalam arti belajar Alkitab. Alkitab itu kan dipelajari tidak lepas dari teks, konteks, sejarah, dan budaya yang ada tentunya kan seperti itu. Ya. Nah itu yang kami pelajari sewaktu berkuliah di teologi. Ya. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Romo, apakah teks Alkitab dalam bahasa Yunani itu sebagai satu tolok ukur keakuratan berita. Sebab ada beberapa pandangan dari sebelah ya yang ingin membandingkan itu kan dalam Septuaginta. Kami kan belajar dari Septuaginta. Nah, sehingga teks-teks yang lainnya itu dianggap tidak sesuai dengan pengakuan dari bapak-bapak gereja. Apalagi saat ini
mereka ingin memberikan satu pandangan bahwa ada bahasa yang lainnya, umpama mereka katakan bahasa Aramaik, bahasa Hebrew, sehingga kita harus cermat untuk mempelajari hal itu. Apalagi pada beberapa waktu lalu saya kan mengikuti Zoom meeting bahwa Isa itu sama yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam Alkitab. Nama yang sama, pribadi yang sama. Nah, saya kan kurang paham tentang bahasa Aramaik karena yang kami pelajari sepanjang perkuliahan di teologi itu kan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, teks dari penulisan Alkitab itu sendiri, bahasa aslinya. Nah, bagaimana menurut Romo dalam pandangan ini? Terima kasih. Alkitab Perjanjian Baru bahasa aslinya itu bahasa Yunani. Kalau ada bahasa Aramia, itu bahasa sehari-harinya Yesus. Bukan bahasa ketika Perjanjian Baru itu dituliskan. Nah, kalau ada teks bahasa Aramaik, itu terjemahan juga. Sama seperti bahasa Koptik. Nah, kalau ada teks Perjanjian Baru bahasa Ibrani, itu terjemahan baru juga. Aslinya adalah bahasa Yunani. Jadi kalau mereka mengacaukan antara bahasa sehari-harinya Yesus dengan apa yang tertulis dalam teks, nah, mereka harus belajar lagi. Tidak ada sarjana Alkitab manapun yang mengatakan bahwa teks aslinya kitab suci Perjanjian Baru itu adalah bahasa Aramaik. Tidak. Itu terjemahan. Nah, oleh karena itu, yang kita pelajari memang harus bahasa Yunani. Nah, kalau mau belajar lebih dalam, boleh dibandingkan dengan terjemahan-terjemahan kuno untuk memastikan makin dalam makna itu. Tetapi teks utamanya, kita punya lebih dari 5.000 manuskrip. Jadi teks tidak ada kitab-kitab kuno yang mempunyai manuskrip yang begitu banyak ribuan seperti yang kita miliki dalam iman Kristen ini. Dan oleh karena itu seandainya kitab suci kita ini hilang semuanya, itu bisa dipulihkan melalui kutipan-kutipan tadi, melalui manuskrip tadi, dan itu kutipan dari ayat-ayat itu di dalam tulisan-tulisan para bapak gereja. Melalui ilmu yang namanya ilmu kritik teks. Untuk memulihkan apa yang hilang itu, sehingga jadi kitab suci utuh lagi. Jadi kita nggak takut gitu loh. Kita orang Kristen itu tidak ada kitab suci manapun yang mempunyai teks manuskrip yang sebanyak itu sehingga kalau itu hilang bisa dipulihkan. Jadi keaslian daripada kitab suci Kristen itu terjamin, yang lain-lain jaminannya apa gitu. Tidak ada manuskripnya. Begitu, Pak. Oke. Baik, langsung saja Bapak Yos Elroy Sijabat. Silakan. Oh, mari Pak Yos. Makan malam. Shalom Romo. Halo, apa kabar? Sehat Romo. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Pertanyaan saya seperti ini Romo. Akhir-akhir ini ada beberapa pemahaman yang saya sering dengar dan baca berkaitan dengan hasil daripada konsili ekumenis seperti itu. Konsili itu kan sebetulnya adalah rumusan untuk menafsirkan Alkitab, kan seperti itu Romo ya, supaya kekristenan memiliki pemahaman yang sama. Tetapi belakangan ini ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan bahwa bapak-bapak gereja ataupun hasil konsili ekumenis itu bisa salah. Pemahamannya dan penafsirannya bisa salah. Seperti itu Romo. Nah, bagaimana tanggapan Romo mengenai hal ini? Terima kasih Romo, salam sehat. Konsili ekumenis itu bukan orang merumuskan dogma, bukan. Dogma atau ajaran itu sudah ada di dalam yang kita sebut sebagai hati. Nah, ketika ajaran ini diserang, contohnya diserang oleh Arius, yang mengatakan Kristus itu makhluk pertama berwujud roh yang diciptakan oleh Allah, yang ajaran yang mana sekarang dipulihkan kembali oleh saksi Yehova. Gereja bereaksi. Jangan kita biarkan ajaran seperti ini yang menyerang iman yang kita miliki dari para rasul. Maka diadakan konsili itu bukan untuk mengarang dogma, bukan.
untuk memagari ajaran yang sudah ada ini dari serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab yang membahayakan keselamatan manusia. Jadi waktu itu mengapa Kristus itu ditegaskan keilahiannya? Jadi bukan pada tahun 35 ini Kristus diangkat jadi Allah. Enggak, itu salah. Buktinya apa? Buktinya Injil Yohanes itu ditulis tahun 100. Konsili baru tahun 325 diadakan. Dan Injil Yohanes mengatakan sudah pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi dari awal kekristenan sudah mempercayai keilahian Yesus. Makanya ketika si Arius ini mengatakan, enggak, Kristus Tuhan hanya semacam malaikat. Gelar Allah kepada dia itu ada gelar kehormatan. Bukan realitanya begitu. Ya gereja harus berdiri. Mengapa? Sebab kalau Kristus itu bukan ilahi, ya, maka dia tidak punya hidup kekal. Karena hanya yang ilahi punya hidup kekal. Nah, kalau dia tidak punya hidup kekal, bagaimana dia menyelamatkan kita? Padahal dia mengatakan, aku akan memberikan dia hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal, dia harus Allah. Kalau dia Allah, dia tidak punya hidup kekal. Kalau dia tidak punya hidup kekal, tidak mungkin memberi hidup kekal kepada kita. Maka yang berbahaya adalah keselamatan. Jadi, yang dibela oleh gereja melalui konsilinya bukan gereja ingin berfilsafat. Yang dibela adalah keselamatan manusia. Salah kamu memahami tentang Kristus, nanti salah juga kamu memahami keselamatan. Jadi kalau dikatakan bahwa itu Yesus baru diangkat jadi Tuhan pada tahun 325, itu bohong, itu hoax, itu orang tidak ngerti sejarah. Ngawur. Ngawur. Ya, ya. Dan itu jadi andalannya pihak Muslim, Romo. Dari ustadz-ustadznya dan seterusnya, bahkan menggunakan sumber-sumber agnostik untuk menyerang kekristenan. Bagaimana nih, Romo? Bukan agnostik, gnostik. Gnostik maksud saya. Gnostik itu ajaran sesat yang mencampur adukkan antara akidah berhala Yunani dengan Yahudi, maka ada gnostik Yahudi. Ada gnostik Platonis. Ada gnostik Kristen. Nah, ini jadi paham gnostik ada gnostik Kristen, dan akhirnya faham gnostik ini menulis Injil-Injilnya sendiri yang ditulisnya ratusan tahun sesudah Injil 4 itu. Saya punya ini. Ini buku-buku apokrifa dari Perjanjian Baru. Diterjemahkan bahasa Inggris. Jadi di sini ada Injil Petrus, ada Injil Bartolomeus, ada Injil apa. Nah, makanya ini sedang saya terjemahkan ini nanti. Supaya umat kita, orang Kristen ini terdidik gitu loh. Ya. Bahwa ternyata ada itu, sehingga ketika pihak politis Muslim mengatakan ini ada ini baru diketemukan, itu dibuang oleh gereja Ortodoks pada zaman purba. Kenapa? Tidak sesuai dengan ajaran Rasulia yang sampai saat itu dipegang oleh gereja. Jadi gereja Ortodoks tahu itu, ya memang itu ada dari dulu, memang tidak diterima di dalam kanon. Ada lagi yang gnostik yang ditemukan tahun 45 kalau tidak salah di Nag Hammadi di Mesir. Ini juga di sini terjemahan dalam bahasa Inggris ini. Ini ada Injil apa macam-macam, Injil kebenaran, ada wahyunya Yakobus, ada wahyunya Petrus, dan macam-macam yang isinya adalah gnostik, termasuk Injil Filipus. Nah, itu dia. Yang ditebarkan secara palsu bahwa Yesus pacaran dengan Maria Magdalena, itu ada di sini. Ini saya tunjukkan. Injil Filipus itu Injil apa, Romo, supaya pada tahu ini? Ini gnostik semua. Oh, gnostik. Ya. Saya tunjukkan dulu. Ini Injil Filipus. Nih. Coba lihat itu. The Gospel of Philip. The Gospel of Philip. Injil Filipus. Ini Injil gnostik, isinya ajaran kayak kebatinan itu. Nah, bukan historis. Ya. Ya. Nah, mereka menjunjung Maria Magdalena karena sosok feminin itu diagungkan dalam kaum gnostik. Jadi semacam dewi dalam agama Hindu gitu loh. Sakti kan di agama Hindu kan, agama Hindu aliran tantra itu kan mengagungkan sakti ya. Sakti itu sosok feminis. Jadi Maria Magdalena yang dikatakan dalam Injil Filipus ini bukan Magdalena historis. Magdalena yang sudah diidealisasi sebagai sosok divine feminin.
sosok sosok wanita yang ilahi gitu loh. Jadi kalau mau menggunakan Injil Filipus sebagai dasar bahwa Yesus pernah pacaran, kamu juga tidak tahu. Coba saya bacakan isinya ya. Dalam bahasa saya bacakan dari Injil Filipus. Ayat yang mereka gunakan itu untuk mengacaukan orang Kristen. Kalau mau belajar Kristen, ya belajar yang diakui orang Kristen, jangan yang memang dibuang oleh Kristen. Coba bayangkan aja. Dulu ada nabi palsu zamannya Muhammad. Ada orang yang menandingi Muhammad menjadi nabi, namanya Musailamah. Karena tidak mau bayar zakat, akhirnya diserang oleh Abu Bakar. Ya, akhirnya gerakannya hapus. Seandainya saja Musailamah bisa hidup, lalu mengarang kitab yang seperti Quran, lalu yang isinya bertentangan dengan Quran, apa kita menggunakan kitabnya dia untuk menyerang Islam? Enggak kan? Orang Islam, enggak, itu bukan milik kami, begitu kan? Ya sama seperti Injil Filipus ini. Ini sesuatu miliknya aliran Gnostik yang mengatasnamakan Kristen, yang memang bukunya udah dibuang oleh gereja pada zaman itu. Coba saya bacakan ini ya. Di dalam ayat ini. Ya. And the companion of dan sahabat atau temannya dari titik-titik. Tidak tahu itu artinya apa, karena memang bahasa aslinya sudah rusak. Mary Magdalene, Maria Magdalena. Titik-titik love her. Titik-titik mengasihi dia. More than all the disciples. Lebih daripada murid-murid yang lain. And you used to kiss her. Dan terbiasa mencium dia often, sering, on her titik-titik. Di atas titik-titiknya. Loh, ini loh ya kata-kata titik-titik ini yang akhirnya memang bahasa aslinya nggak ada, ditambah bibir gitu loh, ditulis sendiri, diisi sendiri, padahal aslinya nggak ada. Bisa saja itu tangannya, cium tangannya, bisa saja itu keningnya, bisa saja rambutnya, kan gitu. Buku aslinya nggak ada kata-kata on her lips, di bibirnya itu nggak ada. Karena itu isinya titik-titik. Dan sekali lagi, dalam pasal ini, tidak dikatakan bahwa Maria Magdalene itu pacarnya Yesus. Hanya dikatakan titik-titik love her. Dan mungkin Yesus love her. More than all the disciples. Lebih daripada murid-murid. Semuanya. Berarti kalau gitu dalam konteks ini, Maria Magdalena juga dimasukkan dalam kategori murid, bukan pacar. Tapi murid yang dikasih gitu loh. Ya. Dalam Injil Yohanes, murid yang dikasih itu Yohanes. Dalam Injil Filipus ini, murid yang dikasih adalah Maria Magdalena, karena memang itu sesuai dengan ide gnostik tadi. Jadi tidak ada bukti dalam Injil Filipus ini bahwa Yesus berpacaran dengan Maria Magdalena. Dia dimasukkan dalam kategori murid, tetapi yang dikasih dari murid-murid yang lain. Dan dia sering cium, entah di mananya. Apa mungkin Yesus pacaran seperti itu ketika dia sendiri mengajarkan barang siapa memandang wanita dan menghendaki diri, dia sudah berzina. Tidak mungkin, itu bertentangan dengan karakter Yesus yang kita kenal di dalam Injil. Coba kita baca dalam Injil Matius 5:28. Tolong bacakan. Romo Michael silakan. Matius 5:28. 5:28. Baik. Matius pasal 5 ayat 28 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, dia sendiri mengajar seperti itu. Masa dia sendiri melakukan perbuatan seperti itu? Tidak senonoh? Menciumi Maria Magdalena di depan muridnya? Orang memandang saja sudah dianggap sebagai berzina. Apalagi dia sampai menciumi Maria Magdalena di depan muridnya. Ini tafsiran hoax, bohong, dan salah. Sebab bahasa aslinya memang udah risak di dalam Injil Filipus itu.
Bahasa aslinya hanya titik-titik-titik, ya itu bisa saja. Keningnya, rambutnya, tangannya kan bisa saja. Kenapa harus diisi dengan bibirnya? Ya karena ada tendensi untuk menjelekkan sosok Yesus gitu loh. Padahal karena di kepalanya isinya itu, Romo. Gimana? Karena di kepalanya isinya itu. Ya, berarti yang ngeres itu kepalanya, bukan data. Iya betul. Baik. Iya. Membaca Alkitab, bersihkan dari kengeresan itu supaya kacamatamu bukan kacamata itu. Iya. Jadi kalau kita memakai kacamata hijau, warna putih pun jadi hijau gitu kan? Iya. Iya. Ya itu tadi ya. Jadi kalau orang yang non Kristen kalau mau mempelajari Alkitab kan harus masuk kepada perspektif Alkitab. Jangan pakai kacamatanya yang lama, kan otomatis ya memperkosa. Memang tujuannya ingin menjatuhkan mentalnya orang Kristen supaya meninggalkan iman Kristen, kan tujuannya itu. Iya. Ya ini pentingnya kita banyak belajar ya, Romo. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya ajaran jangan hanya masalah berkat, masalah perpuluhan, masalah bukan itu. Sudah bukan waktunya itu. Siapa sih tidak mau berkat? Tapi bukan itu intinya Injil. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Romo. Gimana? Pertanyaan selanjutnya ini. Ya. Baik, Marco Tambunan, silahkan langsung saja Marco Tambunan. Nanti setelah itu siap-siap Ariandi Engelhardt. Ya, Marco Tambunan silahkan. Romo, malam Romo. Malam. Romo mau nanya, Romo. Ya, ini kan bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini kan banyak sekali oknum dari hamba Tuhan yang membuat ya statement yang berbeda dengan statement Tritunggal itu. Bagaimana sebenarnya sikap dari PGI, Romo, atau mungkin Persatuan Gereja-Gereja Indonesia terhadap itu, Romo? Apa bisa itu dianggap sebuah bidah yang, maaf nih Romo, sesat atau gimana gitu, sehingga ini tidak terus-menerus terjadi, Romo? Jangan PGI yang jadi referensinya, Gereja Purba. Kenapa, Romo? Di posisi Gereja Purba sebelum ada perpecahan ini, Tritunggal itu merupakan keyakinan bersama gereja yang satu waktu itu. Nah, di samping itu memang ada bidat-bidat, ya, ada bidat-bidat. Di antaranya Arianisme yang sekarang memunculkan saksi Yehova, lalu Sabellianisme yang mengatakan ajaran hanya Yesus saja, aliran Munakianisme termasuk di situ, dan macam-macam. Makanya kalau kita melihat, apalagi dengan macam-macam gnostik ini, coba ini Injil Apokrifa itu banyaknya seperti ini, ya kan? Tebal ini sedang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ini, supaya nanti umat Kristen di Indonesia mulai terdidik melihat kekristenan secara keilmuan, bukan hanya secara devosi-devosi, ya tak? Terus ini juga, ya. Makanya yang menjadi standar kita adalah ajaran Kristen bagaimana sih dulu diyakini, sehingga kita bisa menangkal tafsiran-tafsiran yang gegabah ini, yang ngawur itu. Romo, minta maaf, Romo. Ya, kita harus memegang apa kata Alkitab, sejarah dan Rasul, tidak sekedar devosi. Mohon penjelasannya. Ya, maksudnya bukan hanya untuk menguatkan kita, kamu supaya Tuhan Yesus nolong kamu akan disembuhkan, bukan hanya itu ya penting sebagai himbauan itu, tetapi pada akhirnya kita harus tahu ilmunya juga. Iya. Nggak boleh pakai ilmu pokoknya ya, Romo ya. Gimana? Nggak boleh pakai teologi pokoknya gitu ya. Ya, apalagi ini zamannya zaman digital loh. Nanti ketahuan umat kita nanti bisa jauh lebih pandai daripada kita hamba Tuhannya. Kalau hamba Tuhannya malas tidak belajar gitu kan. Dan nanti malah kehilangan umat tuh nanti. Pendetaku tidak bisa ngajar gitu. Bisa ditinggal kita. Makanya saya selalu punya prinsip. Saya sebagai Romo, sebagai gembala, pengetahuan saya harus 10 langkah lebih dulu daripada umat saya. Makanya saya selalu belajar sampai sekarang udah setua ini. Kemanapun saya bawa buku, saya belajar. Apa saja saya pelajari. Bukan hanya iman Kristen.
bukan hanya sejarah. Saya pelajari juga agama Islam, saya pelajari juga agama Hindu, saya baca juga kitab-kitab Buddha, saya pelajari juga buku-buku kebatinan, bahkan ajaran gereja setan yang katanya gereja setan, saya punya kitab, ya enggak, bukan kitab suci ya, saya bilang kitab najisnya, saya punya itu gitu loh. Saya enggak takut. Kalau sudah tahu imannya, kita nggak usah takut baca kitab ketahuan. Karena apa? Dengan kita membaca, akhirnya kita diasah. Oh gini, bagaimana kalau saya menghadapi ini? Bagaimana iman saya rendaman ini? Harus gitu. Jangan seperti kata dalam tempurung. Betul, iman kita yang kita percaya Alkitab. Tapi tidak berarti kita tidak boleh membaca yang lain. Bukan untuk dipercayai, tetapi untuk jadi pengetahuan. Jadi pengetahuan. Gitu baik, loh. Roma. Mempertajam iman kita gitu. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Waktu kita tinggal 22 menit. Langsung Ariandi Engelbehart. Silakan. Ya, Shalom Romo. Siap-siap Andrea Dias, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Saya mau nanya tadi terkait yang terakhir yang juga sempat disinggung mengenai masalah Tritunggal yang hari ini berkembang juga cukup bikin istilahnya gaduh ya di dalam gereja. Itu salah satu kritiknya itu di ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 itu Romo, mengenai ada 3 yang bersaksi dan kemudian katanya ada yang di dalam kurung, kemudian bukan di situ. Ya, maksudnya salah satu ya di ayat itu katanya di teks tertentu nggak ada. Bukan landasan kita bertritunggal, bukan. Iya. Ambil ayat itu, jadi masalah. Alkitab tetap mengajarkan Tritunggal. Yaitu namanya Johanain koma namanya itu ayat itu. Karena di beberapa manuskrip yang tua ayat itu tidak ada, mungkin dulunya itu catatan pinggir lalu ditaruh sekalian di dalamnya, mungkin gitu. Mungkin saja itu pun teori gitu loh. Tapi kita melandaskan Tritunggal bukan pada dasar itu. Coba secara ringkas saja, secara ringkas. Coba baca 1 Korintus 5 ayat 8. Korintus 5 ayat 8. Silakan Roma Michael. 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita bukan ya, 1 Korintus pasal yang ke-6. 6 ayat 8. Ya. 1 Korintus 6 ayat 8. Tetapi kamu sendiri, saya keliru saya. 1 Korintus 8 ayat 6 keliru saya. 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripada... Stop. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa? Siapa satu Allah itu? Yaitu Bapa. Bapa. Oke. Jadi Alkitab mengatakan satu Allah itu Bapa. Nah, sekarang yang kedua. Baca sekarang pasal Yohanes 8 ayat yang ke-42. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang..." Jadi menurut Yesus kalau gitu dalam ayat ini siapa Allah itu? Siapa? Bapa. Bapa, sama dengan yang kata Paulus. Maka kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Mengapa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus keluar dari Allah, berarti tadinya di mananya Allah? Di dalam. Dalam. Dua Allah atau satu Allah kalau gitu? Kalau dia ada dalamnya Allah. Satu. Sebagai apa dalam Allah? Sebagai firman-Nya Allah. Oke, kita baca juga dalam Yohanes 15 ayat 26. Yang gampang saja, tidak usah dibuat muter-muter. Yohanes 15 ayat 26.
Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi roh kebenaran atau Roh Kudus ini keluar dari siapa? Dari Bapa. Kalau gitu tadinya di mananya Bapa? Dari dalam. Nah, firman atau Kristus keluar dari siapa? Dari Bapa. Tadinya di mana? Di dalam Bapa. Jadi di dalam Bapa yang satu itu ada firman-Nya, nanti jadi manusia namanya Yesus, ada rohnya. Jadi Tritunggal itu bukan karang-karang, itu kata Alkitab gitu loh. Jadi Tritunggal itu bukan terdiri dari 3 Allah jadi satu, bukan. Tritunggal adalah Allah yang satu, yaitu Bapa itu yang di dalamnya memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal. Sudah, titik gitu loh, kalau mau sederhananya gitu loh. Jadi seandainya tidak ada ayat dari 1 Yohanes 5 ayat 7 itu tidak jadi masalah. Karena ajaran ini tersebar di seluruh perjanjian baru gitu loh. Jelas ya? Iya. Oke. Mari kembali kepada Pak Heri. Tolong Romo Michael tutup itu ininya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Langsung kepada maaf. Andri Dias. Dias, silakan. Oke, shalom Romo, salam kenal dari saya Andri. Setelah Andri Dias, John ya dari Malaysia. Ya, Romo begini, ini kan banyak Injil-Injil palsu nih yang mengutip nama-nama para rasul. Apakah benar para rasul tersebut kayak tadi surat Filipus, Injil palsu itu adalah penulis kisah-kisah tentang Kristus juga atau hanya pengutip-pengutipan supaya rame dan menarik? Thank you, Pastor Romo. Sudah saya jelaskan tadi kan, itu semua karangan aliran Gnostik. Kalangan aliran Gnostik yang untuk membuat ajaran mereka punya otoritas, mereka meminjam nama para rasul. Dan bukti itu bukan ditulis para rasul, tidak ada kitab Gnostik yang berasal dari abad pertama. Ketika para rasul hidup. Kitab Gnostik itu paling awal ditulis abad ketiga sesudah para rasul mati semua. Ya. Jadi tidak mungkin orangnya udah mati nulis kitab itu kan tidak mungkin. Itu hanya diatasnamakan saja. Seperti Injil Barnabas yang sekarang disebar-sebarkan oleh saudara-saudara Muslim itu. Itu bukan ditulis oleh Barnabas. Kenapa? Pertama, si pendalam Injil Barnabas itu kelihatan bahwa yang menulis ini tidak tahu bahasa yang digunakan pada zaman itu. Pertama, Injil Barnabas itu bahasa aslinya adalah bahasa Itali, dialek Tuscan. Waktu itu belum ada bahasa Itali, bahasanya masih bahasa Latin ketika masih hidup itu. Baru bahasa Latin pecah jadi bahasa Itali, bahasa Portugis, bahasa Spanyol, bahasa Perancis itu berasal dari bahasa Latin ini. Pada waktu Yesus hidup belum ada bahasa Italia terpisah, itu masih bahasa Latin. Dan semua kitab-kitab yang ditulis para rasul, karena para rasul harus menyebar kepada seluruh umat waktu itu, bukan hanya orang Yahudi saja, yang tentunya mereka akan menggunakan bahasa internasional yang berlaku, dan bahasa internasional yang berlaku adalah bahasa Yunani. Maka kitab-kitab yang ditulis para rasul itu aslinya semua bahasa Yunani. Itu satu. Yang kedua. Yang kedua, bahwa penulis kitab Injil Barnabas itu tidak tahu bahasa dua-duanya. Contohnya, di dalam pembukaannya, nanti kalau punya Injil Barnabas, baca aja itu, pembukaannya itu dikatakan, bahwa Injil ini ditulis oleh Yesus yang disebut Kristus. Nah, di tengah dasar pasal 300 ayat 300 berapa saya lupa, ya. Di sana dikatakan bahwa Yesus mengatakan, aku ini bukan Mesias. Nah, coba. Padahal Kristus itu dari bahasa Yunani, Ho Christos, yang artinya orang yang diurapi. Mesias itu bahasa Ibrani, dari bahasa Ibrani, Ha-Masyiah, yang artinya sama, yaitu orang yang diurapi. Kenapa dalam pembukaan dikatakan Yesus itu Kristus, di pertengahan dikatakan dia bukan Mesias?
menunjukkan orang ini nggak tahu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Menunjukkan orang ini tidak pernah hidup pada abad pertama. Dan bukan orang Israel. Bukan Barnabas yang kita kenal, yang berasal dari Siprus, ya, yang berasal dari Siprus, yang orang Yahudi diaspora yang bahasa sehari-harinya adalah bahasa Yunani. Tidak mungkin tuh kalau itu Barnabas yang zaman itu menulis sesuatu tidak ngerti bahasa. Yang ketiga, di dalam Injil Barnabas dikatakan Barnabas itu salah satu dari 12 rasul. Enggak. Coba baca dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4 itu. Enggak ada nama Barnabas rasul situ. Yang ada di dalam Kisah Rasul 4 baru muncul. Berarti identitasnya saja salah dalam kitab Injil Barnabas itu. Yang ada banyak ya, yang saya lanjutkan lagi, namanya salah satunya lagi. Dikatakan dalam salah satu ayatnya di situ dikatakan Yesus itu naik perahu dari Kapernaum menuju Nazaret. Saya sudah beberapa kali Israel. Kapernaum itu di pinggir danau, Nazaret itu di atas bukit sebelahnya. Memang perahunya Yesus bisa terbang. Jadi Romo, jadi kayak gini loh, Romo Michael dari Manado naik perahu ke Tomohon gitu ya Romo? Ya, itu menunjukkan si penulis Injil Barnabas ini tidak tahu geografi Palestina. Berarti dia tidak pernah hidup di sana. Dan dikatakan dalam Injil Barnabas itu juga katanya tahun Yubelium itu terjadi tiap 100 tahun sekali. Padahal menurut Muhammad 25, tahun Yobel itu terjadinya 50 tahun sekali, bukan 100 tahun sekali. Ya. Nah, kapan terjadi tahun Yobel tahun 100 tahun sekali? Itu dilakukan pada kira-kira abad ke-13 oleh Paus di Roma. Tahun Yobelnya gereja barat di Roma saat itu ditentukan tiap 100 tahun sekali. Kira-kira abad ke-13. Jadi kalau begitu, si penulis Injil Barnabas itu paling tidak hidup di tahun itu. Karena tahun Yobel yang sudah tahun Yobelnya Kristen di gereja Barat, bukan tahun Yobelnya Alkitab, gitu kan. Kalau dia orang Yahudi, tidak mungkin akan mengatakan tahun Yobel 100 tahun sekali. Ya, iya. Ya. Dari kata Yobelnya aja sudah jelas ya, Romo. Ya, kalau kita melihat bukti-bukti internal dari Injil Barnabas itu, jelas ini Injil palsu, dan menurut penyelidikan, ternyata penulisnya nama aslinya adalah Fra Marino atau De Arande. Dia orang Yahudi Spanyol yang waktu itu ada zaman Inkuisisi di gereja Barat, dipaksa jadi Kristen. Akhirnya dia melarikan diri dari Spanyol, pergi ke Turki, mengubah agamanya dari Islam, maka ditulislah Injil ini oleh si Fra Marino atau De Arande ini. Tapi dia menggunakan nama Barnabas. Sama dengan Injil-Injil Gnostik yang lain. Ada Injil Petrus, ada Injil Bartolomeus, ada Injil Maria Magdalena, ada Injil Pontius Pilatus, ada Injil dan macam-macam. Tapi itu tidak ditulis oleh orangnya yang namanya digunakan, karena semuanya ditulis pada abad ketiga. Sudah orang-orang yang baik, Romo. Barnabas ditulis kira-kira abad 13, lebih lama, lebih kesini lagi gitu. Baik, Romo. Jadi, ini tadi palsu. Loh, kalau memang mau membela imannya sebagai iman palsu, kenapa sih sebagai iman yang benar, kekristenan salah, kenapa menggunakan data-data palsu seperti ini? Kenapa membela kebenaran kalau memakai data palsu? Ya. Ini pertanyaan saya gitu loh. Ya. Injil Filipus lah digunakan, nanti Injil Yudas digunakan, yang kemarin saya lihat di YouTube, diketemukan Injil yang berasal dari 1500. Ya sudah terlambat, kekristenan datang kan 500 tahun sebelum itu dari Injil itu gitu. Seandainya pun ada Injil di Turki ditemukan ada Injil yang usianya sudah 1500 tahun. Terlambat. Kenapa? Injil yang asli ditulis pada abad pertama. Dan abad pertama dan kedua, awal abad kedua, Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus.
Polikarpus itu muridnya langsung Rasul Yohanes. Baik Polikarpus maupun Irenus meninggalkan tulisan yang masih kita tetap dipelihara dalam gereja Ortodoks, dan saya punya bukunya itu. Di situ dia menjelaskan bahwa Injil itu sudah 4 itu, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada yang lain gitu loh. Dan akhirnya memang dia menyebutkan ada ajaran-ajaran palsu, ajaran gnostik, yang beberapa diantaranya Injil yang dikarang oleh mereka disebutkan gitu. Tapi karena tidak sesuai dengan ajaran gereja yang berada dari para rasul, yaitu Injil terbuang gitu. Makanya seperti Injil Filipus tadi atau yang lain-lain tadi yang berasal dari perpustakaan Nag Hammadi ini diketemukan tahun di Mesir. Jadi itu buku-buku itu bulungan dimasukkan dalam guci gitu dan terkubur dalam pasir, makanya karena hawanya panas di sana, makanya manuskripnya tidak rusak. Diketemukan, diterjemahkan, dan barulah kita tahu ada Injil-Injil palsu ini gitu loh. Makanya isinya beda sekali dengan Injil yang ada di kita, yang dibeli oleh gereja dari awal, berasal dari para rasul. Baik Romo, ada pertanyaan untuk beli buku-buku terjemahan tadi di mana Romo? Sedang diterjemahkan, nanti kalau selesai. Baik, nanti dari IKIM siap juga bantu publikasikan Romo. Ya, baik. Baik. Yang ingin tahu lebih jauh tentang yang ajaran Rasulia itu ada Romo Michael Roring di situ kan? Iya. Baik. Sebelum ke John siap-siap John. Romo, ini ada yang terlewat tadi, ada yang apakah hasil dari konsili gereja universal bisa salah Romo? Enggak. Kalau kita percaya kata Alkitab. Konsili itu adalah mengikuti caranya para rasul jikalau iman itu diserang. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 15 ayat 1. Ayat 1. Kisah para Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, jadi di gereja Antioquia yang waktu itu kebetulan Paulus dan Barnabas mengajar di situ, kedatangan orang dari Yudea, maksudnya orang-orang dari Yerusalem. Nah, dia mengajarkan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Secara kacamata Injil, ajaran ini benar tidak? Untuk masuk surga harus disunat, itu benar nggak? Enggak. Makanya itu ayat 2. Ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya. Paulus dan Barnabas melawan mereka karena itu ajaran salah gitu loh. Tetapi pendapat Paulus atau Barnabas, orang yang mempunyai ilmu semacam itu, dia muridnya Profesor Gamaliel di Yerusalem. Kalau itu hanya pendapat pribadi tidak bisa menjadi patokan. Sepandai-pandainya Paulus, kalau itu hanya pendapatnya pribadi, tidak akan diakui sebagai kebenaran. Makanya, ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, yang disebut penatua itu bukan majelis ini ya. Ini presbiteros atau episkopos, yaitu para uskup waktu itu yang sudah ditabiskan oleh para rasul. Jadi karena pendapat perorangan itu bukan milik keseluruhan gereja, maka supaya pendapat ini dinyatakan sebagai miliknya gereja, Paulus dan Barnabas harus bertemu dengan rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem. Untuk apa? Ayat 6. Ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Nah, kata bersidang inilah yang dalam bahasa Latin konsili. Akhirnya diputuskan isinya, Pak. Isinya ayat 10-11. Keputusannya. Ayat 10. Kalau demikian,
Mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Apa kuk ini? Dalam hal ini sunat, kuknya Taurat. Jadi kita nggak bisa ada diselamatkan dan itu ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Inilah keputusannya. Dan akhirnya ayat 28. Ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Sudah. Jadi hasil konsili ini menurut para rasul di sini itu adalah keputusannya Roh Kudus, bukan karangan orang. Di samping keputusan kami yaitu keputusan seluruh gereja. Oleh karena itu kami di Gereja Ortodoks mempercayai kata Alkitab ini bahwa hasil konsili bersama seperti itu ketika gereja menghadapi kesesatan itu suaranya Roh Kudus. Nah, kalau kita percaya itu suaranya Roh Kudus, bagaimana bisa salah gitu loh. Inilah cara Roh Kudus menuntun gereja kepada seluruh kebenaran ketika kebenaran itu diserang dari luar gitu loh. Makanya di dalam Gereja Ortodoks, konsili ekumenis yang tetap dipegang sampai sekarang yaitu konsili ekumenis yang pertama tahun 325, konsili ekumenis yang kedua tahun 381, konsili ekumenis yang ketiga tahun 431, konsili ekumenis yang keempat tahun 451, konsili ekumenis yang kelima tahun 553, konsili ekumenis yang ke-6 tahun 680-681, dan konsili ekumenis yang ke-7 tahun 787. Dan ini menjadi landasan bagi kita memagari supaya iman rasulia ini tidak mudah diselewengkan orang. Dan ketika ada ajaran-ajaran baru, siapapun yang mengatakan dari Roh Kudus atau dari siapa, kalau itu sudah menyeleweng dengan ajaran yang sudah disetujui bersama selama masa konsili itu, ya udah, itu bukan ajaran yang benar. Gitu. Baik Romo. Oleh Roh Kudus. Baik, masih banyak pertanyaan, waktu kita udah mepet. Sekarang tampaknya mungkin yang terakhir, John, silakan John. Shalom Bapak Romo. Pertanyaan saya begini, bagaimanakah kita menanggapi argumentasi daripada polemikus yang berkata bahawa Yesus itu sendiri menerima firman daripada Bapa? Thank you. Suruh buktikan firmannya mana? Ada kitab yang ditulis oleh dia. Yesus mengatakan bahwa yang berkata di dalam dia itu Bapa yang berkata melalui aku. Bapa yang berkata dalam aku. Jadi bukan Yesus menerima firman, menerima kitab, itu tidak. Karena Yesus itulah firman itu sendiri. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Oleh karena itu, ketika kita berbicara Yesus itu ada firman, bukan apa yang diucapkan saja. Seluruh kehidupannya, dia lahir dengan kuasa Roh Kudus. Dia melakukan, akhirnya mati, bangkit lagi. Ini bentuk daripada pernyataan Allah, itulah firman itu. Ajarannya, mujizatnya, dirinya, pribadinya, keseluruhan inilah yang disebut sebagai pernyataan Allah bagi kita. Yang pernyataan Allah itu namanya firman, bukan hanya seucapan bunyi, enggak. Bukan hanya ucapan bunyi. Seluruh diri Kristus itulah firman. Firman yang menjadi manusia. Nah, di sini bedanya dengan Islam memang. Kalau dalam Islam firman itu jadi kitab namanya Quran. Kalau bagi kita firman itu jadi manusia namanya Yesus Kristus. Baik. Baik Romo. Romo, kita sudah di saya jam 8:30. Apakah Romo masih bisa memberi waktu atau Romo bisa, karena saya harus ngajar lagi jam 8. Masih boleh Romo? Sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Maaf, terputus. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Terima kasih Romo untuk waktunya yang begitu sibuk. Dan masih banyak sekali pertanyaan dan tampaknya
kita kapan-kapan harus kumpul lagi karena masih banyak yang penasaran ingin belajar sama Romo. Kapan kita bisa ngatur waktu? Boleh Romo ya? Nanti ya. Baik. Nanti saya akan kontak Romo Michael. Semoga Tuhan memberkati. Semoga pembicaraan kita malam ini dapat menguatkan iman kita masing-masing. Baik, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih kami memberkati Romo Daniel. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat-Mu sebagai pemimpin dari Gereja Ortodok Indonesia. Engkau pakai dengan luar biasa untuk memberikan pengajaran-pengajaran bagi kami semua gereja-gereja interdenominasi manapun, supaya kami kembali kepada akar firman-Mu saja. Terima kasih, mohon anugerah-Mu setiap peserta Engkau pakai, dan para pemirsa di YouTube dari agama apapun, semuanya diberkati, dibukakan hikmatnya. Demikian juga channel Karnuru, juga ada channel lain yang live. Demikian juga channel Romo Daniel, Engkau pakai dengan luar biasa memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berkati bangsa ini, semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. Tuhan memberkati Romo, Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Shalom semuanya. Oke, thank you Romo. Ya, Romo lupa unmute. Unmute dulu Romo. Maaf. Belum di-unmute Romo. Silakan di-unmute. Ya, silakan Romo mau nyampaikan sesuatu tadi. Iya, tolong harus untuk saudara untuk mengunjungi channel YouTube saya, Romo Daniel Biantoro, itu ada 361 sekarang, 51 video. Saudara bisa belajar dari sana, banyak hal dari sana, banyak yang saya bahas di sini kurang itu nanti ketemunya di sana, di dalam acara. Dan tolong supaya subscribe di sana ya, supaya baik, Romo. Terima kasih. Baik, Tuhan berkati. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Anda yang terbeban mau menopang pekerjaan Tuhan untuk Romo Daniel, Anda bisa transfer, silakan, sudah saya chat di sini untuk menopang pekerjaan Tuhan di sana. Demikian juga untuk buku yang sedang diterjemahkan Romo, nanti akan segera diberitahu. Tuhan berkati Romo, terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati, selamat malam. Iya, Romo. Berkati Romo. Selamat malam Romo Daniel. Selamat malam, Tuhan berkati. Baik. Terima kasih Romo. Baik, Bapak Ibu. Tuhan berkati.